mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Dengerin baik-baik. Wanita tadi di dalam lagu ini dia memberi minyak yang terbaik, gaji setahun diberikan, dia beri yang terbaik untuk Tuhan. Makanya dia dikasihin Tuhan. Tuhan mau kita memberi yang terbaik. Bagian yang terbaik adalah hatimu, bukan uangmu. Karena Tuhan lebih tertarik dengan hatimu yang nempel dengan Dia setiap hari. Yang jadi masalahnya seringkali kita lebih banyak melakukan hal-hal yang di luar kehendak Tuhan. Toh kita memang harus kerja, melakukan aktivitas, tapi kita juga harus mendedikasikan hati kita ini untuk Tuhan. Ibu sama bapak, kalau seharian ibu dicuekin oleh suamimu, apa yang terjadi? Protes apa enggak? Suami yang baik. Kalau istri saya seharian saya cuekin kamu, apa yang terjadi? Ngomel. Pasti ngomel. Pasti ngomel. Terus kalau udah malam bilang I love you, cintaku, negeriku, rayuan pulau kelapaku, I love you. Padahal seharian tidak peduli. Cintamu dipertanyakan apa tidak? Betul apa tidak? Kamu bilang cinta, tapi seharian kamu nggak peduli dengan aku. Kamu nggak tahu perasaanku, kamu nggak ngerti kebutuhanku, terus kamu bilang cinta. Cintamu hanya di bibir saja. Harusnya cinta itu lahir dari hati dan berusaha memberikan yang terbaik. Bukankah kita seringkali ngomong begitu sama Tuhan? Memperlakukan Tuhan seperti itu. Kita bilang cinta sama Tuhan, tapi seringkali kita nggak beri yang terbaik untuk Tuhan. Bahkan kita cuek, nggak peduli. Seharian nggak peduli lagi dengan Tuhan karena kita sibuk banyak aktivitas. Padahal kita dalam segala aktivitas kita perlu libatkan Tuhan kan. Realitanya nanti kalau dalam melakukan aktivitas kita ketemu masalah, kita tetap datangnya sama Tuhan kan. Bapak ibu konseling sama pendeta, engkau tetap sama pendeta itu disuruh cari Tuhan kan. Kenapa kita nggak mulai memiliki hubungan yang berbeda dengan Tuhan? Kalau kurang komunikasi, seringkali misunderstanding apa tidak? Betul apa enggak? Maunya di restoran mana, enggak taunya ketemu di mana. Betul apa enggak? Karena apa? Misunderstanding. Tertemplak loh. Benar enggak bu? Ibu pinginnya apa? Tapi suaminya nangkep lain, dan apa yang terjadi? Geger, berantem. Dengerin baik-baik. Seringkali kita ini babak belur karena misunderstanding dengan Tuhan. Kita pikir ngerti Tuhan, ternyata kita nggak membangun hubungan dengan Tuhan. Janjiannya di Sui apa? Restoran apa? Kita makan? Dia bilang Butadon. Nah, tapi nggak bilang mereknya. Nggak taunya di tempat yang lain. Luar biasa kan? Misunderstanding. Akhirnya buang waktu toh. Nunggu lagi, jalan lagi kan? Kita sama Tuhan seringkali begitu loh. Dan kita nggak sadar. Bahkan kita bangga seperti itu sama Tuhan. Sebenarnya Tuhan itu mau cepet kerjanya sama kita. Kita yang bikin bulet kan. Makanya mulai hari ini perlu membangun hubungan dengan Tuhan. Belajar duduk diam, komunikasi dengan Tuhan. Tuhan karepmu apa Tuhan? Tuhan maumu apa? Aku boleh nggak ngerjain ini? Proyek ini boleh aku tanda tanganin apa tidak? Aku boleh mengerjakan apa tidak? Aku ketemu klien seperti ini bagaimana? Ini ya boleh aku ambil apa tidak? Ini kira-kira pasangan hidup model kayak begini boleh aku nikahi apa tidak? Kamu yang sedang cari pasangan, ini yang sedang cari pasangan, tanya oh Tuhan, kamu salah pilih pasangan, kamu ketemu pernikahan yang horor, trouble terus.
Kamu akan cari pendeta minta ditumpangi tangan, diuyak-uyak kepalamu, rontok rambutmu nanti, tambah ruwet. Tapi kalau kita ngambil keputusan tepat seperti yang Tuhan mau, apa yang terjadi? Enak, bahagia. Makanya dimulainya dengan belajar setiap hari. Dalam satu hari ada 24 jam. Luangkan waktumu duduk diam di kaki Tuhan setiap hari. Luangkan waktumu duduk diam, bergaul dengan Tuhan, ngobrol sama Tuhan. Oh Tuhan, hadirat-Mu, aku menyembah-Mu. Duduk diam, sembah Dia. Tuhan, aku datang mengasihi-Mu, Yesus yang kupuja, Yesus yang kukasihi. Inilah hatiku. Tiap hari lakukan, sembah Dia. Pak, saya nggak bisa nyembah. Putar di YouTube, ada instrumen penyembahan yang enak kok. Duduk diam di kaki Tuhan. Kalau kamu tiap harinya berdoa 5 menit, 10 menit, 15 menit, setengah jam, kamu hanya bikin laporan sama Tuhan, bukan membangun keintiman. Kalau bisa suami istri membangun keintiman, tidur bareng, tatap-tatapan, pegangan tangan, cerita, saling mengasihi. Dia tiap hari bilang I love you. Saya tiap hari bilang I love you sama istri saya. Saya peluk, saya cium, saya bangga punya istri sama kamu. Kita harus lakukan yang sama dengan Tuhan setiap hari. Beri setiap hari waktumu sama Tuhan. Nanti lihat ya, perlahan-lahan kau ngerti maunya, ngerti kehendaknya. Setidak enak apapun, kau akan tetap tersenyum bahagia. Kau akan melihat penyertaannya Tuhan yang powerful sekali. Semakin hari engkau semakin ditarik dekat dengan Dia. Tiba-tiba engkau memiliki kepekaan dengan Tuhan. Ini tidak boleh, ini boleh, ini berkenan, ini tidak berkenan. Ini yang menyenangkan hati Tuhan, ini tidak. Tiba-tiba ketika engkau melakukan kesalahan dan dosa, ada rasa duka yang di dalam sini. Karena keputusanmu yang salah, seperti Efesus pasal 4 ayat 30. Jangan dukakan Roh Kudus. Kenapa mendukakan? Karena kita melakukan hal yang menyimpang, tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tiba-tiba ada rasa sakit, tidak enak. Kalau kamu semakin peka, semakin peka, semakin peka, tambah hari tambah powerful. Kamu berjalan, kau merasakan hadiratnya, kau merasakan His manifested presence. Apa yang kamu sentuh, apa yang kamu pegang, apa yang kamu doakan, Tuhan ikut pegang. Ketika kamu nyembah, Tuhan ikut menyembah. Ketika kamu bernyanyi, Tuhan ikut bernyanyi. Ketika kamu bekerja, Tuhan ikut bekerja. Melalui apa saja yang dikerjakan tanganmu, amen, Tuhan akan buat berhasil. Amin. Dimulai dengan hati yang menyembah, senengin Tuhan, dedikasikan sepenuhnya sama Tuhan. Dalam satu hari ada 24 jam, berapa menit kau berikan sama Tuhan? Harus minimal kasih waktu lebih banyak sama Tuhan. Semakin lebih banyak, semakin kita ditarik pada pusat kehendak-Nya. Semakin mati terhadap diri sendiri dan semakin berjalan dalam pusat kehendak. Amin. Lakukan setiap hari, engkau akan melihat sesuatu yang ilahi terjadi dalam hidup. Tutup matamu dan fokus sama Tuhan. Oh, sembah Dia. Kemuliaan-Mu Tuhan, hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhi kami. Oh Roh Kudus, peganglah. Berjalan dalam kuasa-Mu, nurut apa yang Kau mau. Malam hari
hari ini kami menyerahkan sepenuhnya dalam hadirat-Mu. Kerjakan Tuhan. Kalau perlu Kau remukkan dan Kau tarik dalam pusat kehendak-Mu, sampai garis akhir kami didapati menyenangkan hati-Mu. Roh Kudus, Roh Kudus, periksa hati kami Tuhan. Inamo rabakama namo senyara lamo, ini minyana mo sanarama bakaya namo so, ini mi piere bato nanamo, syanya lamo. Tuhan, oh Tuhan, buka tanganmu dua-dua. Nikmati hadirat Tuhan. Tuhan jamah. Sekarang. 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 Roh Kudus bergerak. Urapan itu semakin kuat. Jesus. Paribuku pakanama siku narabata pakuda. Ada urapan Tuhan yang kuat mengalir ya. Mengalir sekarang, penuhi. Ada orang-orang yang haus dan lapar, panggil dia. Panggil sini. Tuhan, hadirat-Mu ada di ruangan ini. Sini. Kamu sedang dipenuhi Roh Kudus ya. Kamu ngerasa sampai nggak tahan dengan hadirat Tuhan ya? Ya. Tuhan jamah. Semakin kuat. Semakin kuat. Semakin kamu nggak tahan dengan hadirat itu sekarang, lawat dia, penuhi. Terus semakin tebal kuasa itu. Urapan itu semakin kuat. Terima urapan itu ya. Terima urapan itu ya. Now. Jesus name. Receive the anointing. Kuasamu kuat. Semakin kuat. Semakin kuat. Mengalir. Tuhan kerjakan sesuatu dalam hidupnya. Semakin kuat urapan itu. Kau sendiri yang tumbang tangan dari ujung rambut sampai telapak kaki. Kuasa itu turun. Semakin tebal pengurapannya. Semakin tebal urapan. Dalam nama Yesus. Jesus name. In Jesus name. Nah, aku berdoa setiap orang dalam ruangan ini. Jamah dia sekarang. Jamah Tuhan. Penuhi dengan hadirat-Mu. Semakin kuat. Pareboku mapaka rabata bashini. Tuhan berembus mengalir seperti gelombang urapan itu turun. Bagian-Mu Tuhan, nikmati hadirat-Nya. Tidak ada satupun yang terlewatkan malam hari ini. Urapan itu semakin kuat Tuhan. Jesus name. Tuhan berkati dia. Berkat-Mu berkelimpah. Dalam nama Yesus. Tuhan, berkat-Mu berkelimpah. Tuhan, urapan-Mu turun mengalir dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Urapi dia. Dalam nama Yesus. Kuasa-Mu mengalir. Haus dan laparnya
Penuhi dengan hadirat-Mu. Penuhi dengan hadirat. Penuhi dengan hadirat. Penuhi dengan hadirat. Jesus name. In Jesus name. Jesus name. Receive the anointing. Orapan itu benar. Mare boku baka nama. Tuhan, jangan lewatkan satupun orang dalam ruangan ini. Kau kerjakan sesuatu yang ilahi dalam hidup mereka. Nikmati hadirat itu ya. Sebentar ya, kita nikmati hadirat Tuhan sebentar ya. Nikmati. Nikmati ya. Roh Kudus bergerak sekarang seperti gelombang. Beri pengalaman pribadi orang-orang dalam ruangan ini. Asyikuma Naribuka pakai Narabakaya Rabash. Tuhan, semakin kuat urapan itu Tuhan. Semakin kuat urapan. Semakin kuat urapan itu. Now Jesus. Sekarang bergerak. Bergerak. Pengurapan itu bergerak. Now Jesus name. Pateko pakurabate namo pasheko manama darabaka hanapa sheke mano bakaraba tikiraboko po sheke nemet mengalir of Jehovah.
berkati setiap orang dalam ruangan ini. Kami materaikan firman-Mu dengan darah anak dombala. Setiap orang dalam ruangan ini akan dibawa ke level yang berbeda, dipercayakan lebih besar, diberkati double porsi. Tahun ini boleh dunia, Indonesia, keuangan lagi babak belur, ekonomi lagi babak belur, tapi kami mau berjalan bersama Tuhan. Engkau menuntun kami bergantung sama pertolongan-Mu, kami berjalan bersama-Mu, dan Engkau buat kami berhasil. Kami yang diberkati, kami yang dipromosi, kami yang diurapin Tuhan. Pimpin terus, tarik terus pada pusat kehendak-Mu, dan kami percaya kami akan dibawa next level lagi. Terima kasih. Kami kembalikan segala hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang maha mulia, yang diberkati Tuhan. Katakan, and God bless you.